wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Bujang Bunta Official. Dimana kita sudah berada di titik 0 Kota Palembang, yaitu air mancur. Di depan kita ada Masjid Agung Kota Palembang. Sekarang kita akan menuju ke salah satu peradaban Islam di Palembang, yaitu Masjid Tinggo. Oke lah teman-teman, ikuti perjalanan kita. Let's go.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi Masjid Cingho. Sekarang kita akan menelusuri di dalamnya Masjid Cingho. Nah, ikuti terus perjalanan kita, sahabat Bujang Buntu. Mengenal sejarah Masjid Cingho di Palembang. Keberadaan Laksamana Cingho tak dipisahkan dari Palembang. Sejak melakukan pelayaran mengelilingi dunia, Cingho sempat 3 kali datang ke Palembang. Cingho adalah seorang kasih muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Berkuasa tahun 1403 sampai dengan 1424, Kaisar ketiga dari dinasti Ming, nama aslinya adalah Maihi, juga dikenal dengan sebutan Masan Bau. Berasal dari provinsi Yunnan, ketika pasukan Ming menaklukkan Yunnan, Cingho ditangkap dan kemudian dijadikan orang kasih. Ia adalah seorang bersekutu Hui, suku bangsa secara fisik mirip dengan suku Han, namun beragama Islam. Alam penyebaran Islam di Indonesia selain dilakukan para pedagang dari Arab dan sekitarnya, ternyata para pedagang asal Tionghoa ikut berperan menyebarkan Islam di daerah pesisir Palembang. Di sini pula peran Laksamana Cingho dalam menyebarkan Islam di Palembang. Armada Cingho sebanyak 620 buah kapal dan tentara yang berjumlah 27.800 yang dipimpinnya itu pernah 4 kali berlabuh di Pelabuhan Tua di Palembang. Pada tahun 1407, kota Palembang yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya pernah meminta bantuan armada Tiongkok yang ada di Asia Tenggara, namun menumpas perampok-perampok Tionghoa Hokkien yang mengganggu ketentraman. Kepala perampok Chen Suji tersebut berhasil diringkus dan dibawa ke Peking. Semenjak itu, Laksamana Cingho membentuk masyarakat Tionghoa Islam di kota Palembang, yang memang sudah ada sejak zaman Sriwijaya, banyak didiami orang-orang Tionghoa. Gerombolan perampok yang dipimpin Chen Suji sebenarnya bekas seorang perwira angkatan laut Cina asal Kanton. Dia melarikan diri ketika dinasti Ming berkuasa. Pelariannya berlabuh di Palembang. Kedatangannya ke Palembang telah membuat resah para pedagang yang singgah. Sebab Chen Suji membawa ribuan pengikutnya dan membangun basis kekuasaan di Palembang. Atau dalam bahasa Cina, Polin Fong, yang berarti pelabuhan tua. Selama berkuasa di Palembang, Chen Suji menguasai daerah sekitar muara Sungai Musi, perairan Sungsang, dan Selat Bangka. Anak buah Chen Suji merompak semua kapal yang melintasi perairan itu. Kebetulan atau tidak, daerah-daerah itu sempat kini jadi kantung-kantung bandit Palembang. Selama perjalanan Cheng Ho antara 1405 sampai dengan 1433 Masehi, dia pernah 4 kali ke Palembang. Tahun 1407 Masehi, armada Cheng Ho mampir ke Palembang dalam rangka menumpas perompak yang dipimpin Cheng Suji tersebut. Setelah memberantas para perampok, Laksamana Cheng Ho berlabuh hingga 3 kali ke Palembang, namun tidak ada yang tahu maksud dan tujuannya. Arsitektur Masjid Cheng Ho di Palembang. Masjid Sriwijaya Muhammad Cheng Ho, sebuah masjid yang berlokasi di Jakabaring ini, punya desain arsitektur Cina, mampu menampung jemaah sekitar 600 dan berlantai 2. Masjid Cheng Ho punya desain arsitektur yang unik, yang memadukan unsur-unsur budaya lokal Palembang dengan nuansa Cina dan Arab. Masjid yang dibangun di atas tanah 5.000 meter persegi ini berada di sebuah komplek perumahan kelas menengah. Menara di kedua sisi masjid meniru kelenteng-kelenteng di Cina, dicat warna merah dan hijau giok. Masjid ini mulai digunakan sejak Agustus 2008. Tidak ada pembatas yang memisahkan jamaah laki-laki dan perempuan di dalam masjid. Laki-laki sholat di lantai pertama, sedangkan perempuan di lantai kedua. Di lingkungan masjid ini ada sebuah rumah kecil buat imam, sebuah kantor, sebuah perpustakaan, dan sebuah ruang-ruang serbaguna. Fungsi Masjid Cheng Ho lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid ini menghelat kegiatan-kegiatan agama dan kemasyarakatan dan telah menjadi sebuah tujuan wisata yang menarik para pengunjung dari Malaysia, Singapura, Taiwan, dan bahkan Rusia. Masjid Cheng Ho menjadi bukti bahwa di Indonesia ada ruang bagi para warga untuk mengekspresikan identitas unik mereka, percampuran tradisi dan budaya Tionghoa dan Islam dalam konteks lokal Indonesia.